Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah jejak di balik kabut. Kali ini dalam episode yang ke-21. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, dengan bimbingan Ki Marto Briwo, Paksi Pamekasan terus berlatih meningkatkan kemampuan ilmu kanuragan di tempat yang sunyi sepi di lereng Gunung Merapi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Bohong, bagaimana mungkin kau dapat membuat dawet cendol? Aku hanya membeli cendolnya dan gula kelapa. Kemudian aku buat sendiri juru gula kelapa. Aku buat santan dan aku panasi sampai mendidih. Kemudian aku masukkan cendol ke dalamnya. Dari siapa kau belajar? Desak Ki Marto Briwo. Jika aku membeli kebutuhan sehari-hari di pasar, aku memperhatikan bagaimana orang membuat dawet cendol. Tetapi aku tidak tahu bagaimana membuat cendol itu. Ki Marto Briwo tertawa, katanya, "Bagus, dawet itu membuat tubuhku menjadi segar." Sebenarnya lah bahwa banyak hal yang membuat nalar Paksi berkembang. Ia pun ingin membuat gula kelapa sendiri, karena ia pernah mendengar serba sedikit tentang orang membuat gula kelapa, mulai dari deres dengan bumbung, bambu, hingga memanasi legen yang disadapnya dari mayang pohon kelapa itu. Ternyata Ki Marto Briwo mendorongnya untuk melakukannya. Bahkan ia memberikan beberapa petunjuk kepada Paksi bagaimana ia menyadap legen dan bagaimana ia memanasinya hingga menjadi gula kelapa dan kemudian dicetak dengan tempurung kelapa pula. Sebenarnya lah bahwa Paksi menjadi seorang yang memiliki berbagai macam kepandaian selain peningkatan kemampuan olah kanuragan. Demikianlah maka kerja Paksi pun menjadi semakin berat. Ketika gubuknya sudah berdiri, ia merasa bahwa kerja akan berkurang. Di siang hari, ia dapat beristirahat untuk memusatkan tenaganya dalam latihan-latihan di malam hari. Namun ternyata tidak. Di siang hari ada saja kesibukannya. Ki Marto Briwo menuntut agar Paksi memiliki kemampuan mempergunakan senjata lontar, sehingga Paksi pun harus berlatih sendiri mempergunakan anak panah dengan busurnya serta lembing. Dengan sedikit pengetahuan dasar serta petunjuk-petunjuk Ki Marto Briwo, Paksi mempertajam kemampuan bidiknya. Ia membuat orang-orangan yang dipergunakan sebagai sasaran anak panahnya. Namun kemudian ia mulai membidik apa saja: pangkal ranting-ranting pepohonan, batang perdu, dan lekuk-lekuk batu padas. Ketika kemampuan bidiknya menjadi semakin meningkat, maka Paksi mulai membidik sasaran yang bergerak. Bukan saja dengan anak panah, tetapi juga dengan lembing yang dibuatnya dari pring cendani. Busur, anak panah, dan lembing Paksi sangat sederhana karena dibuatnya sendiri. Tapi dengan alat-alat yang sederhana itu, Paksi benar-benar telah meningkatkan kemampuannya. Dengan anak panah dan busurnya, Paksi telah mampu mengenai sasaran yang bergerak. Untuk membuat anak panah dan lembing, Paksi memang harus membeli bedor besi pada pandai-pandai besi. Tetapi untuk tidak menarik perhatian, maka Paksi tidak membelinya di satu tempat,
bagaimana ia membeli alat-alat dapur serta bahan-bahan pangannya. Setiap kali ia berpindah tempat, meskipun pada suatu saat ia kembali lagi kepada orang yang pertama. Tetapi waktu putaran itu membuat para penjualnya tidak lagi mengingatnya. Dengan demikian, maka di lereng gunung itu Paksi benar-benar telah menempa diri. Ki Martobrewo yang datang hanya setiap malam itu tidak lagi menjadi persoalan baginya. Kapanpun ia datang, bagi Paksi tidak ada lagi bedanya. Dengan laku yang berat, Paksi memang telah meningkatkan ilmunya. Tidak hanya beberapa hari, tapi ternyata ia memerlukan waktu beberapa bulan. Meskipun semula Ki Martobrewo memberinya ancar-ancar waktu 6 bulan untuk mencari cincin bermata 3 petir batu ake itu, ternyata waktu yang 6 bulan itu telah dihabiskannya di lereng gunung itu. Paksi yang kemudian seakan-akan hidup sendiri itu justru telah memiliki berbagai macam kemampuan, sehingga ia benar-benar mampu untuk mandiri. Di hutan perdu, Paksi telah membuat semacam ladang yang tidak terlalu luas. Ia menanam ketela pohon dan jagung. Tiap pagi Paksi memanjat beberapa batang pohon kelapa yang tumbuh di pinggir sungai untuk menyadap legenya dan membuatnya menjadi gula. Ternyata gula itu dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Kangkung yang semula tumbuh liar di pinggir sungai telah dirawatnya dengan baik. Sedangkan pada pagar kebun jagungnya, Paksi menanam kacang panjang yang batangnya merambat pada pagar itu sebagai lanjaran. Bulan ke-6 pun akhirnya telah dilampauinya. Sementara itu, dengan laku yang berat, ilmu Paksi pun telah meningkat dengan cepat. Selain mengembangkan ilmu yang pernah diwarisinya dari gurunya, ternyata Paksi juga mampu membuat wawasan yang lebih luas tentang olah kanuragan. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatan wadak wantahnya, tetapi Paksi pun telah merambah ke tenaga dalamnya. Dengan latihan-latihan yang bersungguh-sungguh dan teratur, Paksi benar-benar menguasai bagian-bagian dari tubuhnya dengan baik, serta menguasai pula kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Dengan mengatur pernapasan serta pemusatan nalar budi dan keperingan hati, maka Paksi dapat mencapai keseimbangan pengendalian lahir dan batinnya pada saat-saat yang dikehendaki, meskipun Paksi sedang dalam keadaan apapun. Ki Martobrewo telah memperkenalkan Paksi dengan getar kekuatan bumi, air, api, dan angin yang ada dalam dirinya, yang dapat diungkapkannya dengan laku yang khusus. Untuk itu, diperlukan latihan-latihan yang berat dan pengenalan yang lebih mendalam. Dalam waktu yang terhitung singkat, menjelang bulan ke-10, maka Paksi sudah menjadi seorang anak muda yang lain, yang menjadi jauh lebih dewasa, bukan saja dalam ilmu kanuragan, tapi Paksi benar-benar telah mampu hidup mandiri. Kegiatan Paksi sehari-hari semakin berkembang. Ia sudah memetik hasil tanamannya beberapa kali. Beberapa batang pohon kelapa di pinggir-pinggir sungai dipeliharanya dengan baik. Setiap kali Paksi telah membersihkan batang-batang kelapa itu dan tapas dan pangkal daun yang sudah mengering. Dengan demikian, maka pohon kelapa yang berjajar di pinggir sungai itu, buahnya menjadi semakin lebat. Sedangkan beberapa batang yang diambil legenya memberikan legen yang lebih banyak pula. Tubuh Paksi pun berkembang dengan baik. Kaki dan tangannya menjadi kokoh dan kuat. Latihan-latihan yang teratur siang dan malam membuat Paksi menjadi seorang yang jarang ada bandingnya. Namun perkembangan itu tidak
terlepas dari usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Ki Martopriwo. Dengan keras Ki Martopriwo berusaha menempa agar Paksi benar-benar menjadi seorang anak muda pilihan. Meskipun Ki Martopriwo hanya hadir di malam hari, tetapi Paksi tidak pernah mempersoalkannya lagi. Ia tahu benar bahwa Ki Martopriwo telah berbuat yang terbaik baginya. Jika sampai saatnya, rahasia itu tentu akan terungkap dengan sendirinya, berkata Paksi dalam hatinya. Paksi memang tidak ingin rahasia kehadiran Ki Martopriwo yang hanya pada malam hari itu menjadi hambatan. Setiap kali petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat Ki Martopriwo tidak menyangsikannya bahwa tersembunyi niat buruk di balik sikap Ki Martopriwo. Dengan demikian maka peningkatan ilmu Paksi berjalan dengan cepat, teratur, dan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Ki Martopriwo. Justru karena tidak terasa ada hambatan di kedua belah pihak, Paksi dan Ki Martopriwo nampaknya telah mencurahkan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka. Sehingga dengan kepercayaan yang penuh itu, maka segala pintu pun telah terbuka. Masing-masing dapat melihat keluar dan ke dalam tanpa tirai, betapapun tipisnya. Meskipun demikian, sekali-sekali jantung Paksi masih juga digelitik oleh tugas yang dibebankan kepadanya oleh ayahnya untuk menemukan cincin bermata 3 butir batu ake itu. Bahkan Ki Martopriwo juga pernah mengatakan kepadanya agar ia mencari cincin itu. Apakah benar-benar Ki Martopriwo memerlukan cincin itu, atau sekedar sebagai cambuk terhadap usahanya? Namun Ki Martopriwo pernah mendorongnya untuk menemukan cincin itu. Tetapi Paksi tidak pernah mengatakannya kepada Ki Martopriwo. Paksi yakin bahwa Ki Martopriwo tidak melupakan tugas yang dipikulnya. Karena itu, jika Ki Martopriwo masih belum mengatakan kepadanya tentang cincin itu, Paksi berniat untuk tetap berdiam diri. Seandainya Ki Martopriwo sengaja menahan aku di sini agar aku tidak terlibat dalam perburuan cincin itu, aku tidak akan menyesal, berkata Paksi dalam hatinya. Di sini aku sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun seakan-akan Ki Martopriwo mengetahui isi hati Paksi tentang cincin itu. Karena itu ketika pedut yang tebal menyelimuti lereng gunung itu di malam hari, Ki Martopriwo yang sedang beristirahat sambil meneguk wedang serai yang hangat berkata, "Kita hentikan latihan malam ini. Kita sudah cukup banyak memeras keringat. Sementara itu kabut menjadi semakin tebal. Sebenarnya saat-saat seperti ini merupakan saat yang baik untuk melatih ketajaman penglihatan dan pangraito. Tapi kau sudah sering melakukannya dan kesempatan untuk melakukannya masih banyak. Besok atau lusa ampak-ampak akan turun lagi, sehingga dengan penglihatan mata kewadakan kita tidak dapat melihat telapak tangan di depan hidung kita sendiri." Paksi mengangguk kecil. Segala sesuatunya memang terserah kepada Ki Martopriwo. Sambil duduk dan menghirup minuman hangatnya, tiba-tiba saja Ki Martopriwo itu berkata, "Menurut perhitunganmu, kau sudah tinggal berapa lama di sini, Paksi?" Paksi mengerutkan dahinya, kemudian jawabnya, "Sampai saat ini sudah memasuki bulan 11, Ki Marto." Ki Martopriwo mengangguk-angguk katanya, "Kau sudah tertahan lebih dari 11 bulan. Tapi menurut pendapatku, tidak akan banyak mengganggu. Sampai saat ini cincin itu masih belum ditemukan. Sementara itu kau sudah menambah bekal bagi tugas beratmu itu. Bahkan aku minta kau bersabar untuk 1-2 bulan lagi, sehingga kau genap setahun berada di sini. Apakah kau keberatan?" "Sama sekali tidak," jawab Paksi. "Sampai kapanpun aku tidak berkeberatan,"
apalagi jika cincin itu memang belum ditemukan oleh siapapun, sehingga aku masih berkesempatan untuk meneruskan tugas itu. Baiklah, jika demikian, kita akan berlatih terus di malam-malam mendatang. Di saat langit terang, di saat hujan lebat, dan di saat lereng ini disaput oleh kabut yang tebal. Paksi mengangguk-angguk, katanya. Aku siap melakukan apa saja, Ki Marto. Bagus, aku memang yakin bahwa aku akan bersedia melakukannya. Paksi mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Ki Marto Priwo berkata, tetapi Paksi, sebaiknya kau tidak terlalu mengurung diri di gubukmu ini. Di siang hari kau dapat turun dan melihat-lihat pedukuhan dan kademangan di kaki gunung ini, sehingga kau tidak sangat jauh terpisah dari kehidupan orang banyak. Meskipun kau harus tetap menjaga rahasia tempat tinggalmu. Aku juga sering turun ke pedukuhan, Ki Marto, tapi kau belum tentu langsung pergi ke pasar membeli kebutuhanmu lalu kembali naik. Paksi mengangguk. Namun dengan landasan sikap jiwani yang telah mapan, kau tanggapi kehidupan yang lebih luas. Kau jangan menjadi kecewa bahwa ternyata di dalam kehidupan yang luas, tidak semuanya berjalan sebagaimana kau inginkan. Kau pun tidak usah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Jika pada suatu saat kau temui perilaku dan sikap orang-orang yang tidak sejalan dengan pola pikiranmu, sementara kau tidak kuasa untuk merubahnya, dalam keadaan apapun kau harus tetap berpegang pada landasan pola pikir yang dewasa, sehingga kau tidak terumbang-ambing oleh pusaran kehidupan di sekelilingmu. Paksi mengangguk-angguk. Kesempatan untuk mengabdi masih cukup panjang. Landasi pengabdianmu dengan penuh kesadaran atas sumber hidupmu. Paksi meresapkan pesan Ki Marto Priwo itu dalam hatinya. Ia bukan saja sekedar menganggukkan kepalanya, tetapi kata-kata itu bagaikan terpahat di dalam hatinya. Itulah sebabnya maka Paksi menjadi semakin dekat dengan Ki Marto Priwo. Bahkan Paksi seakan-akan telah melupakan bahwa di rumah ia mempunyai seorang ayah. Nah, sekarang tidurlah. Besok pagi-pagi kau sempat bangun dan menanak nasi sebelum terang, agar rasa perhatianmu tidak menarik perhatian orang-orang, berkata Ki Marto Priwo. Namun katanya kemudian, tapi Paksi, sekarang kedudukanmu sudah lain dari kedudukanmu saat kau datang. Seandainya ada orang yang mengetahui bahwa kau tinggal di sini, kau tidak usah terlalu cemas. Aku dapat mengatakan kepada mereka bahwa kau sudah lama tinggal di tempat ini. Untuk itu kau dapat membuktikannya. Kau dapat menunjukkan ladang jagungmu, ladang ketela pohonmu, kebun pisangmu, dan beberapa pohon kelapa yang berderet di pinggir sungai itu. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa gubukmu ini baru kemarin kau buat. Sehingga dengan demikian maka orang-orang yang pada suatu saat menemukan kau di sini akan mengakui bahwa kau memang berhak tinggal di sini. Paksi mengangguk-angguk. Ia mengerti hubungan keterangan Ki Marto Priwo itu dengan anjurannya untuk memasuki kembali pergaulan yang luas. Meskipun demikian, sejauh mungkin Paksi masih akan merahasiakan tempat tinggalnya. Malam itu Paksi tidak lagi turun ke sanggar terbukanya. Paksi tidak lagi melanjutkan latihan-latihannya. Nampaknya Ki Marto Priwo ingin menyempatkan diri berbicara dengan Paksi. Namun setelah menghabiskan minumannya semangkok penuh, Ki Marto Priwo itu pun berkata, "Sudahlah, aku ada pekerjaan lain. Besok malam aku akan datang lagi. Besok jika masih ada kabut, kau dapat mengasah ketajaman penglihatan dan panggeraitamu. Meskipun menurut pendapatku, bekalmu sudah cukup memadai." Paksi memangguk sambil menjawab, "Baik, Ki Marto.
Besok aku menunggu kehadiran Ki Marto. Sementara itu, mulai besok aku akan mencoba untuk memasuki pergaulan yang lebih luas. Meskipun rasa-rasanya tentu akan canggung. Mula-mula tentu Paksi, tetapi kemudian aku akan berada di dalam satu suasana yang wajar. Tapi sekali lagi aku peringatkan bahwa yang terjadi di sebuah pergaulan yang luas tidak semuanya berlangsung sebagaimana kau inginkan. Betapapun jantungmu bergejolak, namun kau harus menerima kenyataan itu. Meskipun demikian, kau bukan sampah yang akan hanyut dilanda arus yang keruh itu. Tapi kau harus menjauhi menjadi pilar yang dapat menjadi tempat bertaut dari yang. Paksi menarik napas dalam-dalam. Pesan Ki Marto Brewo akan menyimpan baginya. Tapi ia sudah berjanji dalam dirinya untuk melakukannya sejauh kemampuannya. Sejenak kemudian maka Ki Marto Brewo pun telah meninggalkan gubuk Paksi yang berada di tepi hutan di lereng gunung, dilingkungi batu-batu padas. Sepeninggal Ki Marto Brewo, Paksi masih duduk merenung dalam gubuknya yang hangat karena perapiannya. Namun kemudian Paksi pun menyelarak pintu gubuknya dan membaringkan dirinya di atas ketepe. Anyaman daun kelapa diselubunginya tubuhnya dengan kain panjangnya. Udara mulai terasa dingin ketika apinya kemudian padam. Dari gubuknya Paksi mendengar aum harimau di hutan yang lebat di lereng gunung itu. Tetapi harimau itu tidak pernah datang ke gubuknya. Tetapi jika harimau itu kelaparan karena gagal memburu mangsanya, entahlah, berkata Paksi dalam dirinya. Tetapi Paksi percaya bahwa gubuknya cukup kuat untuk menahan agar seekor harimau tidak dengan mudah dapat masuk ke dalamnya. Setidak-tidaknya jika seekor harimau berusaha untuk masuk ke dalamnya, Paksi tentu sudah terbangun karenanya. Di luar sadarnya Paksi memandang lembingnya yang disandarkan di dinding gubuknya itu. Kemudian busur dan anak panahnya. Semuanya sederhana karena dibuatnya sendiri dari bambu dan bedor besi yang dibelinya pada pandai-pandai besi. Tapi baginya sudah cukup memadai. Beberapa saat kemudian maka Paksi pun telah tertidur nyenyak. Ia bermimpi bertemu dengan ibunya yang tersenyum padanya sambil berkata, "Kau harus menjadi anak yang baik, Paksi. Kau adalah anak sulung. Kau akan menjadi panutan adik-adikmu." Paksi tersenyum dalam mimpinya. Ia mencium tangan ibunya sambil berkata, "Aku mohon restu ibu, perjalananku masih jauh. Berjalanlah anakku, ibu selalu menunggumu." Ketika Paksi terbangun maka ia pun kemudian duduk memeluk lututnya. Tetapi ia tidak menjadi cemas akan ibunya. Ia melihat wajah ibunya yang cerah. Mudah-mudahan hati ibu secerah wajahnya yang aku lihat di dalam mimpi. Desis Paksi yang kembali membaringkan dirinya. Sebelum matahari terbit, Paksi sudah bangun. Seperti biasanya ia membenahi dirinya. Bukan hanya kewadagannya, baru kemudian ia mulai menyalakan api. Selagi sisa-sisa malam masih gelap, merebus air dan menanak nasi, Paksi masih mempunyai sisa lauk yang dimasaknya kemarin. Ketika ia berhasil mendapatkan seekor kijang dalam sebuah perburuan yang melelahkan.